Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran Karim. Semoga harapan kita apa yang telah kita kerjakan dicatat di amalan sholihan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan RWS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang tinggal sebagai nikmat, tempat pakaian dan tempat tinggal sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di Bojonegoro rasanya sudah ada yang 25 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 4 tahun, ada. Alhamdulillah, betah Bojonegoro. Nah, dengan adanya kita tempat di Bojonegoro, sudah dibarulah kayak waktu pertemuan dengan mimpi, cara terakhir, cara yang Bojonegoro. Dan ayat kurang kali pertemuan di Bojonegoro sholat di Masjid Majid. Tapi begitu ya, dengan kudrat dari Allah ketemunya di Bojonegoro di Masjid Majid. Ada orang dari Tasik, ada orang dari Garut, ada orang dari Jawa, macam-macam, ada orang dari Semarang datang. Subhanallah, luar biasa. Itu dengan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jalan-jalan, saya ketemu di dia. Tapi dengan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Walaupun kita bertempat dari Bojonegoro, di bahasa 13, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Mujahid bahwa telah datang seorang Arab Badu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Quran surah 16 An-Nahl ayat 8. Dan lelaki itu menjawab, iya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW membacakan wa ja'ala lakum min juludi al-ami. Dan dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak. Lelaki itu menjawab, ya. Lalu sampailah bacaan Nabi SAW kepada firman-Nya, kadzalika yutimmu nikmatahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada Allah. Masih Quran surah 16 ayat 81. Akan tetapi setelah itu lelaki Badui ini pun berpaling dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mau masuk Islam. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan firman-Nya,
ya'rifuna nikmatallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun. Ya'rifuna nikmatallahi, mereka mengetahui nikmat Allah. Orang baru itu nyaho nikmat Allah, terus diberi rumah, terus diberi pakaian, tetapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Summa yungkiruna, kemudian mereka mengingkarinya nikmat tersebut. Ayat begitu. Ibarat Allah dan nikmat gede yo. Sok ingkari berarti. Nah ningali dalam mana luhur orang. Ningali urang boga mobil 2, batur 4, sebenarnya urang boga mobil 4. Sok itu. Lah manusia biasa. Batu ningali batu gaji gede, urang leutik. Sok aya gaji gede. Manusia biasa, normalnya takut ingkari nikmat Allah. Orang bersyukur Allah, arek diberi mobil iki, 2 rumah iki, rumah 3, bersyukur ka sana Allah dalam mereka ya Allah. Wa saruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Quran surah 16 ayat 2. Mereka mengetahui bahwa semua nikmat yang mereka dapatkan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengakui itu hanya dengan lisan mereka. Kemudian mereka mengingkarinya dengan sikap, tingkah laku, dan keyakinan mereka yang sesat. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang abai terhadap tuntunannya. Allah Ta'ala menjadikan rumah-rumah, istana-istana, dan tempat tinggal lainnya sebagai tempat berlindung manusia dari kepanasan dan kedinginan. Selain itu ada banyak dan kemaslahatan yang dapat diambil dari sebuah tempat tinggal, di antaranya sebagai tempat untuk berkumpul keluarga dan sebagainya. Sesungguhnya kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada manusia tidak terhitung banyaknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang selalu berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukurinya dan dosa yang harus ditobatinya. Dalam kedua perkara inilah seorang hamba menjalankan hidupnya setiap hari. Manusia senantiasa hidup dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Cara Allah mikanya kaulah sakapun lain kumere urang buru-buru disehatkan, tapi tetap cara urang boga penyakit. Reda urang sakapun lamun geuring sok aya bae-bae buru-buru sehat. Baik itu bang saya verifikasi naon diberi coba oleh sakit 2 minggu yang puncak kayak kayak manusia. Nah, cara Allah mikanya ka urang sakapun lain kumere urang buru-buru sehat, tapi tetap cara urang boga penyakit. Sangkan Allah mupus dosa-dosa urang sadaya. Dan saya sebutkan mudah-mudahan para atas dosa. Orang yang sakit itu berguguran
berbu. Lain orang bukan dosa teh. Bukan dosa teh. Tidak perlu baru sama aja. Subhanallah. Wah, banyak dosa. Lamun ditinggalikeun masa abreun dosa teh. Allah tanya akal urang masih geuning, urang masuk geuning urang. Saha teh geuning? Fir'aun geuning mana subhanallah. Geuning dosa, sakit. Eta nggak sengaja Allah tanya ka urang. Sakana sakat urang berguguran dosa-dosa. Subhanallah. Cara Allah mintanya ka urang sakapeun lain ku kabagjaan tur katentraman tapi ku pirang-pirang musibah jeung ujian. Sangka naon? Sangka diluhurkeun derajat urang jaga di surga. Kayaknya yang musibah teh geuningan urang teh nya jadi cobaan. Masuk dari musibah ku Allah dicobaan. Nah, subhanallah. Orang sakit juga cobaan di Allah. Ujian di Allah ya, subhanallah. Pemajikan ngambek cobaan. Subhanallah. Sangka naon atuh diberi cobaan yang musibah di Allah teh sangka diluhurkeun derajat urang jaga di surga. Hayo masuk ke surga. Cara Allah nikahnya ya udah sakapeun lain doa nu langsung diijabah. Tuh urang ngadoa ka Allah lah nya ari sakapeun urang begitu ngadoa pentingna isuk teh hayang jadi tokcer. Masuk itu? Tah eta cash and carry kitu nya. Coba langsung penting ngadoa salat tahajud urang doa aja. Tah eta meureun maksakeun wae urang teh. Tapi Allah lain caranya, subhanallah ya. Tapi kumere tempo atau ngagantikeun perkara seder sabab Allah Maha Mendengar. Yen aya bahaya satu kangen nu dipeda urang. Tah eta ya, lamun Allah teh kunaon sih urang teh boga tanah laku-laku mana kaliwat teh. Saya pekan tanah mana di Garut ulang kalau pulang sambil diasap nah kuno sababna keuna tapi kana Allah ka urang aya di satu bang urang aya naon aya anu di pegara urang engke ge laku sumpah terusnya da doanya ka Allah kasade ka urang cara Allah mikanya ka urang sakapu lain ku cara harita maparin atau kasuksesan. Ada orang mah begitu pekerjaan selesai, ya, hayang we sukses langsung jadi duit gitunya pekerjaan orang teh. Tapi saat Allah ditunda, subhanallah. Tapi maparin pirang-pirang kesulitan, tur kagagalan. Sabab Allah mintanya minta pahala ka urang, rembeuy ku pahala. Nepi ka jaga urang sadar. Yen disatukan tiap kesulitan teh loba bisa pelajaran jeung nasihat. Nah, lamun dileungeun urang mah naon sih sababna urang gagal? Dia ngapa ke urang? Tidak tak kuring ke urang, tidak hati urang. Masuk itu? Salah jeung namanya. Mun gagal kitu naon di can keluar apa di BK ieu. Tah dia ngapa ke urang katanya. Kalau tanya ka urang Musudon ka Allah. Musudon ka Allah subhanallah ya. Kukituna hayu urang tetap husnudon ka Allah subhanahu wa ta'ala. Geuning ujian, kasulitan, kagagalan nu karandapan urang. Horeng jalan menuju surga teh tegampil. Butuh ujian sakan urang menang pahala anu pohara gedena. Butuh naon? Butuh kasabaran sakan urang menang ridona. Butuh geuning sakan urang menang ampunana. Butuh geuning teu? Coba supaya diampun ku Allah. Subhanallah ya.
sangka urang menang bukan lu di surga. Nah, sehingga itu sakape cara-cara Allah mikanya ka urang. Yen sagala rupa mutu mimba ka urang eta teh pujian sakan jadi pelajaran nu gede. Makanya lamun urang kudu ikhlas ka Allah Subhanahu wa taala nya bakal meunang pahala dikasih ikhlas teh. Nah, dikasih kegagalan ikhlas teh. Ada urang ikhlas ka Allah. Da urang mah teu boga naon diusikeun dimalikeun ku saha? Ku Allah. Dharma urang hidup wawa urang. Saatnya urang teh berangkat di rumah ka masjid salat jeung kadus Al-Qur'an. Hakikatnya Allah majurkeun urang teh. Lamun daya izin Allah mah moal pada datang ka masjid. Sing muadzin mengatakan as-shalatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada kumaha atuh diberi hidayah. Tidur deui we eta mah. Tapi nu bari hidayah ku Allah. Baik maksudna baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi langsung cari salat tahajud. Masuk salat tahajud. Masa sakit. Masuk salat tahajud. Sakapel biar cepat. Oh, aya syukur aja opat ya. Makanya kudu ikhlas teh. Ibadah kudu ikhlas karena Allah, bukan karena mau lupa ewe, lupa ustaz, lupa ente, tapi justru karena Allah Subhanahu wa taala mencari keridhaan Allah supaya menjadi pahala. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala yang dikaruniakan adalah tempat tinggal, rumah, istana, dan sejenisnya. Semua itu tidak semata-mata Allah Ta'ala berikan kepada kita, kecuali tersimpan aneka kebaikan di dalamnya. Dengan adanya rumah, manusia dapat merasakan ketentraman dan ketenangan bersama keluarganya, dapat beristirahat, melepaskan kelelahan dan kepenatan setelah lelah. Selain itu, rumah pun menjadi tempat yang sangat istimewa bagi orang tua untuk mendidik anak-anak. Allah Ta'ala telah menciptakan bahan-bahan pakaian baik dari tumbuhan maupun hewan yang dapat diolah sehingga menghasilkan berbagai macam pakaian. Semuanya diciptakan agar manusia bisa menutup aurat sebagaimana yang sudah diwajibkan oleh agama. Kita diberi nikmat oleh Allah diberi pakaian, tetapi suka mengingkari. Kenapa mengingkari? Ketika kita datang ke undangan, berpakaian itu serba bagus. Ketika datang ke masjid, malah pakaian itu deui. Masa gitu? Salah bila cing aku be aja umat Nasrani maksudnya saya akan berpintu ke Asibus ada gereja tadi di saya ingkari agama luar biasa itu pakai hijab ya. Coba umat Islam di masjid pakai teta tapi eta subuh eta kuluna bagusna masjid. Bersyukur ke Allah bahwa nikmat pakaian dipakai menghadap Allah, tapi menghadap atas kita ya betul. Wah, tapi menghadap Allah pakaian itu daerah ku Allah, prinsip ku Allah. Pakaian halus-halusnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim
tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan engkau telah mendapat petunjuk, telah dijamin terpelihara dan dijauhkan dari setan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hadis sangat bagus sekali. Ketika kita keluar dari rumah, usahakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kosong itu. Ada. Kita akan dijamin oleh Allah, keselamatan kita dijauhkan dari setan. Melangkahkan kaki yang kanan dulu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Itu artinya. Maka dikatakan ketika engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga, maka setan pun akan menyingkir darinya. Selain yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Dalam hadis ini kita dapat menyimak bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya agar membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alasannya kenapa? Karena setan akan menggoda manusia dalam setiap perjalanan. Banyak diganggu oleh setan tiap perjalanan. Melihat wanita cantik, ya. Masa melihat wanita cantik? Ditinggalin tarah. Oh, dapat bahasanya subhanallah ya. Aisyah kali mah teu naon. Geus tumpu deui ngaliat deui. Aduh, bari bieu ceuli wanita cantik. Kita eta kedua kali jadi bahaya teh, jadi dosa teh. Selain itu, sunnah Nabi juga penting bagi kita agar senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian doa sebelum bepergian, semoga kita istiqomah untuk melafalkan ajaran Nabi ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana cara mensyukuri nikmat berupa pakaian dan tempat tinggal? Ada beberapa tips yang dapat dilakukan, antara lain pertama menjadikan rumah sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai Islami kepada anak, sehingga rumah benar-benar dapat menjadi madrasah pencetak manusia beriman dan berilmu. Yang kedua, menjadikan rumah sebagai tempat menjalin silaturahim dan mempererat kebersamaan di antara sesama anggota keluarga. Masuk itu? Alhamdulillah. Yang ketiga, menghidupkan rumah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Masuk dibaca Al-Quran itu mah. Tuh palingan banget kesalahannya. Langsung ganti dunia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, janganlah sekalipun menjadikan rumah sebagai tempat untuk bermaksiat atau melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja sekali-kali rumah itu dipakai bermaksiat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah dipakai gaprengnya. Ada bageula kosong dengan bageula manusia bertobat ulah. Jadi kan dia menjadi yang berulang lain harus hijrah dengan subhanallah ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senantiasa menjaga atau merawat kebersihan rumah sehingga setiap anggota keluarga nyaman berada di tempat tersebut. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, pakaian diberi pakaian, kan kita akan memakai pakaian yang bagus. Kita berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa ja'onihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Apa?
Makanya langsung masuk. Oh, orang-orangnya subhanallah masuk saya, langsung masuk. Cara pakai orang-orang. Alhamdulillahilladzi kasani ada sauba wa razaqani min ghairi khairin minni wala quwwata. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini dan yang telah memberikan izin pakaian ini kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dan hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, setelah memakai pakaian, berdoa, kita kan tidak selamanya pakai pakaian, buka pakaian. Ada doanya lagi ketika membuka pakaian, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Tambah gampang ya? Oh, usah dibaca. Jadi cara nomornya kayak gitu bisanya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Gambarnya sama. Dengan menyebut nama Allah tidak ada Tuhan yang harus kecuali Allah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat, bermanfaat, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari atas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.